Beragam peristiwa yang telah kami beritakan di pojok negeri media. Kami telah memilih 4 berita yang menjadi sorotan dalam Top News Weekly kali ini. Langsung saja di informasi pertama, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan ia berharap tidak akan ada kebutuhan untuk penggunaan senjata nuklir di Ukraina. Putin mengatakan negaranya belum perlu menggunakan senjata semacam itu sejak dimulainya perang Rusia-Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan ia berharap tidak akan ada kebutuhan untuk penggunaan senjata nuklir di Ukraina. Dalam wawancara dengan jurnalis Rusia Pavel Jarubin yang kutipannya dibagikan di Telegramnya, Putin mengatakan negaranya belum perlu menggunakan senjata semacam itu sejak dimulainya perang Rusia-Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022. Ia juga berpendapat bahwa rekonsiliasi antara Rusia dan Ukraina tidak dapat dihindari, dengan mengatakan bahwa itu hanya masalah waktu, meskipun ada tragedi yang dialami di tengah konflik bersenjata yang sedang berlangsung, yang sekarang memasuki tahun keempat. Sebelumnya, Rusia mengatakan pada hari Minggu bahwa Presiden Cina Xi Jinping akan tiba di ibu kota negara itu, Moskow, dalam kunjungan resmi, karena negara itu akan menjadi tuan rumah acara seremonial yang menandai peringatan 80 tahun kemenangan Uni Soviet dalam Perang Dunia II minggu depan. Sebuah pernyataan dari Kremlin mengatakan bahwa Xi akan melakukan kunjungan resmi ke Moskow antara 7 hingga 10 Mei atas undangan mitranya dari Rusia, Vladimir Putin, di mana ia akan mengambil bagian dalam acara Hari Kemenangan di ibu kota negara itu. Pernyataan tersebut mengatakan pembicaraan yang akan diadakan antara Putin dan Xi selama kunjungannya akan membahas isu-isu utama mengenai pengembangan hubungan bilateral antara Moskow dan Beijing, serta isu-isu terkini dari agenda internasional dan regional. Awal bulan ini, Putin mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi bahwa Xi akan menjadi tamu utama dalam perayaan 9 Mei yang menandai peringatan 80 tahun kemenangan dalam Perang Dunia II. Hari Kemenangan adalah hari libur yang dirayakan di Rusia dan berbagai negara bekas Soviet pada tanggal 9 Mei untuk memperingati penyerahan diri Nazi Jerman selama Perang Dunia II, sebuah konflik yang secara resmi disebut Rusia sebagai Perang Patriotik Raya. Sebagai bagian dari acara-acara seputar perayaan 9 Mei, parade militer tahunan diadakan di Lapangan Merah yang terletak di Moskow, yang juga dihadiri oleh para pemimpin asing. Pejabat Amerika Serikat telah memfinalisasi rangkaian sanksi ekonomi baru terhadap Rusia. Hal ini dilakukan saat Presiden AS Donald Trump terus mendorong Moskow untuk melakukan perdamaian dengan Kiev. Pejabat Amerika Serikat atau AS telah memfinalisasi rangkaian sanksi ekonomi baru terhadap Rusia. Hal ini dilakukan saat Presiden AS Donald Trump terus mendorong Moskow untuk melakukan perdamaian dengan Kiev. Sejumlah sumber mengatakan kepada Reuters bahwa sanksi ini dirancang untuk meningkatkan tekanan pada Moskow agar mendukung upaya Trump dalam mengakhiri perangnya dengan Ukraina. Sanksi ini akan meliputi industri yang vital bagi Rusia seperti perbankan dan energi. Namun, masih belum jelas apakah paket tersebut akan disetujui oleh Trump yang simpatinya terhadap pernyataan dan tindakan Moskow telah berubah menjadi frustasi
dengan penolakan Presiden Rusia Vladimir Putin terhadap seruannya untuk gencatan senjata dan perundingan damai. Departemen Keuangan AS yang menerapkan sebagian besar sanksi AS tidak menanggapi permintaan komentar. Persetujuan Trump atas sanksi baru yang akan menyusul penandatanganan kesepakatan mineral AS Ukraina pada hari Rabu yang sangat dipromosikannya sebagai bagian dari upaya perdamaiannya dapat menandakan pengerasan pendiriannya terhadap Kremlin. Sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke Ukraina pada tahun 2022, AS dan sekutunya telah menambahkan sanksi berlapis-lapis terhadap negara tersebut. Meskipun tindakan tersebut menyakitkan bagi ekonomi Rusia, Moskow telah menemukan cara untuk menghindari sanksi dan terus mendanai perangnya. Sejak memangku jabatan pada bulan Januari, Trump telah mengambil langkah-langkah yang dianggap bertujuan untuk meningkatkan penerimaan Rusia atas upaya perdamaiannya, termasuk membubarkan satuan tugas Departemen Kehakiman yang dibentuk untuk menegakkan sanksi dan menargetkan oligarki yang dekat dengan Kremlin. Trump juga telah membuat pernyataan pro-Moskow. Ia menyalahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky karena dianggap memulai konflik dan menyebutnya sebagai diktator. Sementara itu, Steve Witkoff, utusan khusus Trump, telah menganjurkan strategi perdamaian yang akan menyerahkan 4 wilayah Ukraina ke Moskow dan telah bertemu Putin 4 kali, yang terakhir minggu lalu. Namun 3 hari setelah pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menegaskan kembali tuntutan maksimalis Putin untuk penyelesaian dan pasukan Moskow telah melancarkan serangan garis depan dan serangan rudal dan pesawat tak berawak ke kota-kota Ukraina yang mengakibatkan lebih banyak korban sipil. Pesawat militer Turki dilaporkan mengeluarkan sinyal peringatan elektronik dan terlibat dalam operasi pengacauan pada Jumat malam dalam upaya untuk mencegah jet-jet tempur Israel beroperasi di wilayah udara Suriah. Pesawat militer Turki dilaporkan mengeluarkan sinyal peringatan elektronik dan terlibat dalam operasi pengacauan pada Jumat malam dalam upaya untuk mencegah jet-jet tempur Israel beroperasi di wilayah udara Suriah. Ulah langkah militer Ankara mengerjai jet tempur Zionis itu terjadi di tengah gelombang pengeboman baru di berbagai wilayah Suriah. Itu terjadi saat jet-jet tempur Israel melancarkan serangan udara di beberapa lokasi, termasuk di wilayah Hama dan Damaskus, yang memicu pengawasan baru atas pelanggaran kedaulatan Suriah yang sedang berlangsung. Kantor berita pemerintah Suriah, SANA, melaporkan bahwa seorang warga sipil tewas dan beberapa lainnya terluka dalam serangan Israel di pinggiran Harasta dan kota Al-Tal dekat Damaskus selama pengeboman. Otoritas penyiaran Israel mengkonfirmasi campur tangan Turki dengan melaporkan pesawat Turki mengirimkan sinyal peringatan dan mengganggu jet tempur Israel agar mereka meninggalkan wilayah udara Suriah. Pejabat Turki telah menyuarakan rasa frustasi yang meningkat atas perluasan operasi Israel di Suriah yang dianggap Ankara sebagai ancaman terhadap kepentingannya dan stabilitas regional.
Hanya 2 hari sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Turki telah meminta Israel untuk menghentikan serangan udaranya dengan memperingatkan, pada tahap yang sensitif ini bagi Suriah, merupakan tugas masyarakat internasional untuk berkontribusi dalam membangun keamanan dan stabilitas di Suriah. Dalam perkembangan yang mengejutkan, beberapa sumber mengatakan kepada Al Jazeera Minggu 4 Mei 2025 bahwa sebuah helikopter militer Israel mendarat sebentar di Suwaida sebelum berangkat tanpa alasan yang jelas. Militer Israel kemudian mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan baterai anti pesawat dan infrastruktur rudal permukaan ke udara Suriah dengan menyatakan bahwa mereka akan terus bertindak sebagaimana diperlukan untuk melindungi warga negara Israel. Serangan yang paling bermuatan politis terjadi sehari sebelumnya di dekat istana presiden di Damaskus. Dalam pernyataan bersama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant membingkai serangan itu sebagai pesan peringatan kepada pemerintah Suriah, bersumpah untuk tidak menoleransi pengerahan pasukan di selatan Damaskus atau ancaman terhadap minoritas Druze. Israel telah mencoba memposisikan dirinya sebagai pelindung komunitas Druze di Suriah dengan mengatakan bahwa mereka telah campur tangan di negara itu untuk melindungi mereka. Namun, sebagian besar komunitas Druze Suriah telah menjauhkan diri dari Israel. Sebuah serangan udara Israel di Provinsi Suwaida di Suriah Selatan menewaskan 4 warga Druze. Banyak yang percaya Israel berupaya mengacaukan Suriah dengan mengobarkan dan mengeksploitasi ketegangan sektarian yang ada. Israel telah secara terbuka menyatakan keinginannya untuk memecah belah Suriah berdasarkan garis etnis dan sektarian. Namun, para pemimpin Druze baru-baru ini merilis sebuah video yang menegaskan kesetiaan mereka kepada negara Suriah yang bersatu dan menolak seruan untuk perpecahan atau pemisahan diri. Momentum ini sangat penting di mana ketegangan yang baru-baru ini berkobar di pinggiran kota Damaskus yang dihuni oleh Druze setelah sebuah rekaman audio muncul yang mengaku berisi pernyataan ofensif oleh seorang anggota komunitas Druze tentang Nabi Muhammad SAW. Rekaman tersebut diyakini dibuat-buat tetapi menyebabkan bentrokan mematikan antara milisi bersenjata Sunni dan Druze di pinggiran kota Damaskus, Ashrafiyeh, Sahnaya, dan Jaramana, dengan pemerintah Suriah berupaya memulihkan ketertiban. Turki telah memposisikan dirinya sebagai pendukung utama pemerintah Suriah dan telah mengisyaratkan minat untuk mengerahkan pasukan dan pertahanan udara ke lokasi-lokasi strategis seperti pangkalan udara T4 dan Hama, yang keduanya telah menjadi sasaran serangan Israel sebelumnya. Bagi Israel, meningkatnya kehadiran Turki dipandang sebagai tantangan langsung terhadap kampanye jangka panjangnya untuk merebut tanah dan menguasai sebagian wilayah Suriah setelah jatuhnya rezim Presiden Bashar al-Assad.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang merencanakan perundingan perdamaian dengan Iran. Hal ini berbeda dengan tujuan sekutunya, Israel, yang ingin agar negeri para mullah itu terus diisolasi dan bahkan diserang. Presiden Amerika Serikat atau AS Donald Trump sedang merencanakan perundingan perdamaian dengan Iran. Hal ini berbeda dengan tujuan sekutunya, Israel, yang ingin agar negeri para mullah itu terus diisolasi dan bahkan diserang. Mengutip Reuters, pertemuan delegasi AS dan Iran pada bulan lalu disebut-sebut merupakan kejutan bagi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang telah terbang ke Washington untuk meminta dukungan Trump atas serangan militer terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia disebut baru mengetahui adanya pertemuan itu kurang dari 24 jam sebelum pertemuan dilaksanakan kedua negara di Oman. Hanya dalam waktu 3 minggu, AS dan Iran telah mengadakan 3 putaran perundingan yang bertujuan untuk mencegah Teheran membangun senjata nuklir dengan imbalan keringanan sanksi. Putaran keempat diharapkan akan segera berlangsung di Roma. Sejumlah diplomat mengatakan kerangka kerja awal yang sedang dibahas ini sejatinya mempertahankan inti dari rencana aksi komprehensif bersama atau JCPOA 2015 yang dibatalkan oleh Trump pada tahun 2018 selama masa jabatan pertamanya. Kesepakatan itu mungkin tidak terlihat jauh berbeda dengan fakta sebelumnya, tetapi akan memperpanjang durasinya menjadi 25 tahun, memperketat verifikasi, dan memperluas apa yang disebut klausul sunset yang menghentikan tetapi tidak sepenuhnya membongkar aspek-aspek program nuklir Iran. Berdasarkan ketentuan yang sedang dibahas, Iran akan membatasi ukuran stok dan jenis sentrifuge dan mengencerkan, mengekspor atau menyegel 60% stok uraniumnya di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional atau IAEA yang belum pernah terjadi sebelumnya, sebuah dengan imbalan keringanan sanksi yang substansial. Dennis Ross, mantan negosiator baik di Partai Republik maupun Demokrat, mengatakan bahwa perjanjian baru apapun harus lebih dari sekadar JCPOA dengan memberlakukan perubahan struktural permanen pada kemampuan nuklir Teheran. Ini dapat dilakukan dengan mengecilkan infrastrukturnya hingga ke titik di mana mengembangkan bom bukan lagi pilihan praktis. Namun, ada sejumlah batasan yang harus dihindari oleh para negosiator untuk mencapai kesepakatan dan mencegah aksi militer di masa mendatang. Salah satunya adalah pertanyaan tentang kapasitas Iran untuk memperkaya uranium. Karena bila dihentikan sepenuhnya, hal ini dapat membuat Teheran bergantung pada uranium impor untuk pembangkit nuklir Bushers. Berdasarkan proposal yang dibahas dalam putaran pembicaraan pada bulan April, Iran akan membatasi pengayaan pada 3,67%. Teheran juga terbuka untuk memberikan IAEA akses yang diperluas ke lokasi nuklirnya. Peneliti senior dan direktur pendiri program Iran di Middle East Institute di Washington, Alex Vatanka, mengatakan salah satu jalan keluarnya dari kemelut ini adalah Iran menerima penangguhan program pengayaan uranium yang panjang melalui perpanjangan klausul penghentian.
Itu tadi 4 berita yang sudah kita rangkum minggu ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami, Pojok Negeri Media. Sampai jumpa di Top News Weekly selanjutnya.